just came. Yeah, the Iranian missile just came. Oi! Oi! Iran melancarkan serangan rudal yang mengguncang dunia pada saat yang sangat kritis. Dalam waktu yang sangat singkat, selama 1 jam tanpa henti, ratusan rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran mengarah tepat ke 6 laboratorium nuklir utama Israel. Ledakan pertama terdengar keras di Tel Aviv, diikuti oleh suara dahsyat lainnya yang mengguncang seluruh kawasan Dimona, pusat penelitian nuklir terpenting yang selama ini menjadi simbol kekuatan nuklir negara tersebut. Bagi banyak orang, serangan ini bukan hanya mengguncang secara fisik, tetapi juga memberikan dampak yang luar biasa bagi citra Israel sebagai negara dengan teknologi nuklir maju. Serangan ini terjadi dengan begitu cepat, mengejutkan banyak pihak di seluruh dunia. Laboratorium yang selama ini menjadi pusat riset dan pengembangan senjata nuklir Israel langsung hancur dalam sekejap. Tidak ada peringatan sebelumnya, hanya kegelapan yang menyelimuti lokasi-lokasi vital itu, di mana data-data berharga yang menyangkut teknologi nuklir yang selama ini dikembangkan Israel lenyap dalam kehancuran yang sangat cepat. Fasilitas-fasilitas yang menjadi tulang punggung kekuatan nuklir negara itu hilang tanpa jejak, meninggalkan kekosongan besar yang tak bisa digantikan dengan mudah. Kepanikan melanda, terutama di kalangan ilmuwan dan teknisi yang berada di dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Para ilmuwan yang telah mengabdikan hidup mereka untuk riset nuklir Israel kini terperangkap dalam reruntuhan, dan laporan awal mengungkapkan bahwa ratusan orang tewas dalam serangan tersebut. Kehilangan ini sangat besar, mengingat peran penting mereka dalam mengembangkan kemampuan nuklir Israel selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, hilangnya para ahli ini turut mengancam masa depan program nuklir Israel yang kini berada dalam kekosongan akibat rusaknya data dan infrastruktur yang sangat berharga. Iran, dalam pidato yang disampaikan melalui media resmi dengan bangga mengklaim serangan ini sebagai sebuah kemenangan besar. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyatakan bahwa serangan rudal tersebut adalah pembalasan yang sah atas tindakan Israel yang telah lama mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam, tanpa memperhatikan keamanan dan kestabilan kawasan. Menurut Raisi, ini adalah momen penting bagi Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara mereka tidak akan pernah mundur dari perjuangan melawan ketidakadilan yang dilakukan Israel terhadap kawasan Timur Tengah. Raisi menambahkan dengan penuh keyakinan, serangan ini adalah kemenangan atas ketidakadilan yang dilakukan Israel terhadap bangsa kami. Kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak akan pernah takut menghadapi ancaman dari negara yang telah lama menyebarkan ketegangan di kawasan ini. Dengan kata-kata yang penuh kemarahan dan kebanggaan, Raisi mengumumkan bahwa Iran akan terus melawan segala bentuk provokasi dari Israel dan tidak akan pernah ragu untuk menggunakan kekuatan penuh dalam menghadapi setiap ancaman. Serangan ini, menurutnya, adalah simbol dari tekad kuat Iran dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan kawasan. Meskipun Iran merayakan serangan ini sebagai sebuah kemenangan strategis yang gemilang, dampak dari serangan tersebut sangat besar bagi Israel. Kehancuran laboratorium nuklir yang canggih dan hilangnya banyak ilmuwan terkemuka yang selama ini menjadi otak di balik pengembangan senjata nuklir Israel menyebabkan keruntuhan yang mendalam dalam struktur pertahanan negara tersebut. Israel yang biasanya dianggap sebagai kekuatan teknologi nuklir terdepan, kini terperosok dalam krisis yang tak terbayangkan sebelumnya. Sumber daya yang hilang, baik dari segi teknologi maupun tenaga ahli, membuat posisi Israel di panggung global menjadi sangat rentan. Negara yang selama ini merasa aman berkat teknologi canggih yang dimilikinya kini merasakan akibat dari serangan yang sangat terencana ini. Di Tel Aviv, kabar mengenai kehancuran ini menyebar begitu cepat, menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Selama ini, rakyat Israel merasa terlindungi dengan adanya senjata nuklir dan kemampuan riset nuklir mereka yang canggih, yang seringkali dianggap sebagai faktor penentu dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Namun, setelah serangan ini, perasaan aman itu runtuh dalam sekejap. Kekuatan militer Israel, yang selama ini dikenal memiliki pertahanan yang tangguh, kini tampak goyah. Fasilitas penting yang berhubungan langsung dengan keamanan negara hancur begitu cepat.
dan data strategis yang selama ini menjadi senjata andalan negara itu lenyap tanpa jejak. Hal ini menambah ketakutan di kalangan masyarakat yang kini merasa terancam oleh kemungkinan serangan lebih lanjut dari Iran atau negara lain. Di tengah kekacauan yang melanda, militer Israel segera mengadakan pertemuan darurat yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi dan pemimpin militer. Dalam pertemuan tersebut, berbagai langkah strategis dan taktis dibahas dengan cermat. Namun, meskipun berbagai rencana dan opsi dipertimbangkan, banyak pejabat yang merasa bahwa kerugian yang ditimbulkan sudah sangat besar. Hancurnya fasilitas nuklir yang selama ini menjadi aset strategis tak bisa begitu saja digantikan. Selain itu, beberapa fasilitas militer utama Israel juga mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal ini. Keputusan untuk segera mengatasi krisis ini menjadi sangat mendesak. Namun di sisi lain, banyak yang merasa bahwa kekuatan Israel kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam situasi yang semakin genting, Israel akhirnya memutuskan untuk mengajukan tawaran gencatan senjata kepada Iran. Berharap ketegangan yang terus meningkat tidak berlanjut menjadi perang terbuka yang bisa menghancurkan kedua negara. Tawaran ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberi kesempatan bagi Israel untuk melakukan pemulihan. Namun, meskipun gencatan senjata adalah langkah yang tampaknya rasional, respons dari Iran sangat cepat dan tegas. Iran menolak tawaran gencatan senjata tersebut dan sebaliknya mengeluarkan peringatan keras yang semakin memanaskan situasi. Tentu saja, penolakan ini membuat Israel merasa semakin terpojok, karena serangan selanjutnya dari Iran bisa berarti akhir dari stabilitas yang masih tersisa. Dalam pidato yang penuh kemarahan, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menegaskan bahwa Israel harus mematuhi gencatan senjata yang telah disepakati jika ingin menghindari akibat yang sangat mengerikan. Jika Israel melanggar gencatan senjata, kami akan menghabisi seluruh wilayah mereka dalam waktu yang sangat singkat, ancam Raisi. Ucapan Raisi yang begitu keras dan penuh ancaman ini semakin mengguncang dunia internasional, yang kini menatap dengan penuh kecemasan kemungkinan akan terjadinya eskalasi yang jauh lebih besar. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah gencatan senjata ini akan bertahan atau justru menjadi awal dari sebuah konflik besar yang tak terhindarkan. Ancaman yang dikeluarkan oleh Presiden Iran, Ebrahim Raisi, membuat dunia terdiam seketika. Berbagai negara mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat dengan khawatir bahwa serangan ini bisa menjadi titik balik menuju perang besar yang akan melibatkan kekuatan besar lainnya. Banyak negara yang memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak segera diredakan, dunia bisa berada di ambang konflik global. Ketegangan yang sebelumnya sudah tinggi, kini semakin mencekam setiap detik yang berlalu. Isu nuklir yang melibatkan dua negara dengan kemampuan militer yang sangat besar tentu saja menambah kegelisahan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina pun mulai terlibat dalam perdebatan tentang bagaimana merespons situasi ini. Sementara ketidakpastian semakin membayangi masa depan kawasan Timur Tengah. Di Israel, para pemimpin militer dan sipil kini dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Hancurnya fasilitas nuklir yang begitu vital bagi pertahanan dan keamanan negara tersebut membuat mereka kesulitan merencanakan langkah-langkah strategis berikutnya. Kekosongan ilmuwan dan hilangnya data riset yang sangat penting telah menghantam Israel di jantungnya. Teknologi nuklir yang selama ini menjadi keunggulan mereka kini menjadi aset yang hancur. Sementara kemampuan militer mereka terancam tanpa sumber daya manusia dan data yang diperlukan untuk memulihkan kekuatan mereka. Tidak hanya itu, Israel kini berada dalam posisi yang sangat rapuh, dengan rasa ketidakpastian yang semakin menggelayuti setiap langkah yang mereka ambil. Salah satu pejabat militer Israel mengungkapkan kegelisahan yang mendalam atas kerugian yang dialami negara tersebut. Kita telah dipukul mundur dengan sangat cepat, ujar pejabat tersebut dengan nada penuh kekhawatiran. Hancurnya laboratorium nuklir kita adalah kehilangan yang sangat besar. Kita harus mencari cara untuk memulihkan kemampuan kita, tetapi itu tidak akan mudah. Kepercayaan diri yang selama ini dimiliki Israel sebagai negara yang sangat kuat dalam bidang pertahanan, kini retak, dan semakin banyak suara yang meragukan kemampuan mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Kehilangan ilmuwan-ilmuwan yang terampil,
dan teknologi canggih yang selama ini mereka banggakan menjadi pukulan telak yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan pertahanan Israel. Dampak dari serangan ini tidak hanya dirasakan oleh para pejabat dan ilmuwan, tetapi juga oleh rakyat Israel. Setelah kehancuran fasilitas militer dan hilangnya banyak data strategis, rakyat Israel hidup dalam ketakutan yang mendalam akan kemungkinan serangan lebih lanjut. Keamanan yang selama ini mereka anggap sebagai hal yang pasti, kini menjadi sangat rapuh. Suasana mencekam menyelimuti Tel Aviv dan seluruh wilayah Israel, dengan banyak warga yang merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Perasaan cemas akan kemungkinan serangan berikutnya mengubah kehidupan sehari-hari menjadi penuh ketegangan. Banyak warga yang merasa seolah-olah mereka menjadi target empuk bagi serangan lebih lanjut dari Iran, dan ketidakpastian masa depan membuat mereka hidup dalam ketakutan. Sementara itu, di Iran, ada rasa kebanggaan yang mendalam atas keberhasilan serangan ini. Pihak militer Iran menganggap serangan ini sebagai langkah yang sangat penting untuk mengurangi dominasi Israel di kawasan Timur Tengah. Mereka merasa bahwa serangan ini telah menunjukkan kekuatan Iran yang tak bisa dianggap remeh oleh negara-negara besar. Dalam pidato-pidato resmi, pihak Iran menegaskan bahwa serangan ini bukan hanya sekadar balasan, tetapi sebuah pernyataan bahwa negara mereka tidak akan tunduk pada tekanan internasional dan tidak akan pernah mundur dalam menghadapi Israel. Kemenangan ini memberi semangat baru bagi rakyat Iran dan menguatkan keyakinan mereka bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menandingi negara-negara besar di dunia. Iran semakin percaya bahwa mereka telah berhasil mengguncang fondasi Israel dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Meskipun serangan ini dapat dianggap sebagai kemenangan besar bagi Iran, para analis internasional segera memperingatkan bahwa situasi yang terjadi sangat berisiko tinggi. Ancaman yang terus berlanjut dari kedua belah pihak menambah kekhawatiran bahwa ketegangan ini bisa menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar, yang melibatkan negara-negara kuat di seluruh dunia. Negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, mulai menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Beberapa pakar keamanan global menyatakan bahwa kekhawatiran akan eskalasi konflik ini sangatlah nyata, dan jika tidak segera diredakan, maka pertempuran ini berpotensi menarik kekuatan besar lainnya yang akan semakin memperburuk keadaan. Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa meskipun kemenangan ini membawa kebanggaan bagi Iran, serangan seperti ini bisa memicu reaksi keras dari negara-negara sekutu Israel, terutama Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, yang selama ini mendukung Israel dalam berbagai hal, termasuk perlindungan teknologi nuklir. Keputusan Iran untuk menyerang fasilitas nuklir Israel dianggap sebagai langkah provokatif yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut, yang bisa berujung pada perang terbuka. Jika negara-negara besar memutuskan untuk melibatkan diri, maka pertempuran ini tidak hanya akan terbatas pada dua negara, tetapi bisa mencakup banyak pihak yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Para analis menilai bahwa ketegangan yang sudah memuncak ini bisa dengan mudah berakhir menjadi bencana global jika tidak ada upaya besar untuk meredakan konflik. Dalam menghadapi krisis besar ini, Israel, meskipun berada dalam posisi yang sangat terpojok, tetap berusaha untuk bertahan dengan mengajukan tawaran gencatan senjata kepada Iran. Mereka tahu bahwa tanpa adanya kesepakatan gencatan senjata, perang besar yang menghancurkan bisa berlangsung dalam waktu singkat, yang akan mengakibatkan kehancuran total bagi negara mereka. Namun, meskipun Israel berusaha mencari jalan keluar damai, peringatan keras dari Iran membuat tawaran gencatan senjata terasa rapuh dan sulit dipercaya. Rakyat Israel dan pejabat mereka merasa cemas, karena mereka tahu bahwa Iran, yang telah menunjukkan kekuatan militer mereka, tidak akan segan-segan melanjutkan ancaman mereka jika gencatan senjata dilanggar. Ketidakpastian ini mengubah seluruh strategi dan kebijakan luar negeri Israel, yang kini harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati langkah-langkah yang diambil untuk menghindari lebih banyak kerugian. Dunia kini menyaksikan dengan penuh ketegangan. Bertanya-tanya, apakah gencatan senjata yang rapuh ini akan bertahan, atau justru menjadi awal dari serangan lebih lanjut?
Ketakutan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga semakin menguat seiring dengan terus meningkatnya ketegangan antara kedua negara ini. Pihak internasional pun semakin cemas bahwa jika gencatan senjata gagal, dunia akan terjerumus ke dalam konflik yang jauh lebih besar, yang akan melibatkan kekuatan-kekuatan besar dari seluruh dunia. Penasihat-penasihat politik dan diplomat dari berbagai negara mulai berupaya untuk menengahi, namun masing-masing pihak tetap kukuh dengan sikap mereka, dan waktu semakin menunjukkan bahwa jalan damai bukanlah hal yang mudah dicapai. Ketegangan yang tak kunjung reda menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia, dengan banyak yang merasa bahwa dunia sedang menunggu sebuah ledakan besar yang akan mengubah segalanya. Tak ada yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Apakah Israel akan berhasil memulihkan kekuatan nuklir dan militer mereka yang telah hancur? Ataukah Iran akan menuntaskan ancamannya untuk menghancurkan seluruh wilayah Israel dalam waktu singkat? Skenario yang ada sekarang begitu membingungkan dan penuh ketidakpastian. Apa yang jelas adalah bahwa dunia kini berada di tepi jurang ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah yang diambil oleh Israel dan Iran bisa menentukan nasib kawasan Timur Tengah dan bahkan keamanan global. Dalam keadaan seperti ini, waktu adalah faktor yang sangat krusial, dan dunia menunggu apakah ketegangan ini akan mereda atau justru semakin membesar menjadi bencana yang tak terhindarkan.